Di sini akan diterangkan tentang bagaimana ketika kita beriman kepada malaikat. Kan kita tahu malaikat. Mungkin yang kita tahu malaikat itu cuma berapa? 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israel dan sebagainya. Padahal malaikat ini jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Jadi seumpamanya saya sering pernah sebutkan, umpamanya manusia 1 ini bandingkan jin 10. Jadi seumpamanya manusia lahir 1, ini jin itu lahir 10. Jadi kalau manusia itu banyak, jin itu lebih banyak. Ini sampeyan niku weruh jin aja kaget. Karena apa? Penduduk jin itu lebih banyak daripada manusia. Lah, manusia ini lebih sedikit daripada jin, jin lebih banyak daripada manusia. Sedangkan malaikat ini lebih banyak daripada jin. Jadi perbandingannya ketika jin itu lahir 10, malaikat lahir 20. Bukan lahir berarti malaikat itu bukan dilahirkan, maksudnya jumlahnya malaikat itu 20, perbandingannya seperti itu. Paham ya? Jadi malaikat luar biasa banyaknya. Maka ketika malam Lailatul Qadar, ketika bulan Ramadan, bulan puasa Ramadan, itu ketika malam Lailatul Qadar, kalau sampean saksikan malam itu, sampean amati malam itu, maka sampean akan merasakan keheningan dan kesejukan. Karena apa? Seluruh malaikat itu turun ke bumi. Lah malaikat turun ke bumi itu jumlahnya berapa ribu, berapa miliar, berapa ratus miliar, berapa juta miliar. Maka kalau kita ikut mengimani terhadap malaikat, jangan kita cuma mengimani 10 malaikat, tapi semua malaikat walaupun kita tidak tahu. Nah, di sini dikatakan bagaimana ketika kita mengimani ke malaikat. Caranya apa? Caranya kita mengimani kepada malaikat bahwasanya kita itu mengetahui atau kita beriman kepada malaikat yang jumlahnya itu banyak sekali, udah cukup kayak gitu. Kalau 10 ini yang wajib, kalau selainnya itu ya kita cukup mengimani. Malaikat Jibril itu ketika mandi dari ars, ini tetesan malaikat Jibril itu berwujud sebagai malaikat. Tetesan malaikat Jibril itu berwujud sebagai, berarti malaikat Jibril itu menghasilkan malaikat, bukan melahirkan malaikat tapi menghasilkan malaikat. Lah, nek menungso bisa nggak menghasilkan malaikat? Bisa nggak? Manusia bisa menghasilkan malaikat. Contohnya gimana? Ketika kita wudhu, selesai wudhu, air basuhan wudhu itu jangan dibasuh, maksudnya jangan diusap. Karena ketika menetes ini akan menghasilkan malaikat. Jadi lo sampai atas wah malaikat. Dan memang seperti itu dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwasanya ketika orang itu wudhu, tetesannya wudhu itu, air tetesan wudhu itu menghasilkan malaikat atau berwujud malaikat. Kita aja nggak tahu kayak gitu loh. Makanya wudhu itu makruh untuk diusap. Jadi samanya sama selesai wudhu tuh, terus sampean diusap nganggo anduk atau kain atau sarung atau yang lainnya atau bajunya temennya kayak gitu, biasanya kayak gitu, sarungnya temennya kayak gitu kan, biasanya kayak gitu. Itu hukumnya makruh. Makruh itu ya nggak apa-apa dilaksanakan, cuma lebih baik jangan diusap karena tetesan daripada malaikat itu tetesan daripada air wudhu itu menghasilkan malaikat. Berarti manusia itu bisa menciptakan malaikat. Selama semakin banyak sampean wudhu, semakin banyak menetes semen, semakin banyak anak buahnya malaikat. Nah itu dulu. Sangat. Jadi nek pingin dua anak malaikat, anak buah malaikat itu sampean wudhu, dawamu wudhu. Mula orang-orang zaman dulu itu ulama-ulama zaman dulu itu melanggengkan wudhu, mendawamkan wudhu, apa ya? Membiasakan untuk wudhu ketika batal wudhu lagi, dan faedahnya apa? Faedahnya luar biasa. Salah satunya ketika orang tersebut itu mendawamkan wudhu, melanggengkan wudhu, berarti ketika wudhu selesai, ketika batal wudhu lagi, habis tidur langsung wudhu, habis kentut langsung wudhu, pegang cewek langsung wudhu kayak gitu. Maka yang terjadi apa? Orang yang sering wudhu, yang melanggengkan wudhu itu hatinya akan tenang. Satu. Yang keduanya banyak sekali kita menghafalkan pelajaran, mengingat pelajaran itu sangat mudah. Dan banyak sekali kayak gitu. Mungkin kita bisa menjaga wudhunya, menjaga kesucian. Karena ketika orang tersebut suci, itu harus memegang perkara yang suci. Kayak gitu loh. Al-Quran dinamakan kitab suci, maka yang memegang harus suci. Kalau kita nggak suci, maka tidak boleh memegang. Seperti agama Islam itu agama yang sempurna, maka yang menyampaikan agama Islam yaitu orang yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Jadi kita melihat keadaannya dan disitulah banyak malaikat yang perlu kita ketahui. Salah satunya yaitu hamalatul arsy. Malaikat
memegang ars. Jadi di atas sana saya nggak tahu ars itu bentuknya bagaimana, tapi ciri-cirinya memang ada. Tapi kalau saya sendiri pernah lihat atau belum? Ya belum kayak itu. Ciri-cirinya terbuat dari zamrud yang hijau, lebarnya itu berapa lebar daripada bumi dan langit kayak gitu. Dan apa tempat ars itu dibawa oleh malaikat, dipegang oleh malaikat. Ada lagi malaikat yang mengelilingi daripada ars, ada yang namanya malaikat ruhaniyun atau penjaga bumi. Jadi ini bumi ini ono malaikatnya. Ada malaikat yang namanya kurabiyun. Malaikat kurabiyun itu ya malaikat di antara langit dan bumi. Jadi ada langit ketujuh, ada alat bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap langit itu ada malaikatnya. Karena kita jangan heran ketika kita itu melihat petir kayak gitu. Siapa petir yang membawa? Ya salah satunya malaikat kayak gitu loh. Jadi kalau kita melihat petir-petir seperti itu yang membawa malaikat. Terus yang menyampaikan rezeki, terus yang membawa jodoh, ya semuanya malaikat kayak gitu loh. Terus ada yang namanya malaikat Sofroh, atau di sini dikatakan Jibril, Mikail, Israfil. Jadi 4 malaikat ini pemimpin daripada para malaikat. Ketika kita ketahui jumlah malaikat itu bermiliar-miliaran, bertriliun-triliunan, di sisi lain kita mengetahui pemimpin daripada malaikat itu. Siapa pemimpin malaikat? Itu ada 4, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Ini pemimpin malaikat. Keempat ini pemimpinnya siapa? Keempat ini pemimpinnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu pemimpin daripada para malaikat. Seperti para ulama-ulama waliullah kutub sekarang itu siapa? Waliullah kutub zamannya dulu siapa? Zamannya dulu sampai kepada tabi'in kayak gitu. Itu pemimpin daripada seluruh wali. Itu namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ketika kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu kita mengharapkan keberkahan daripada beliau, karena sejarah beliau itu luar biasa. Dari beliau lahir sampai beliau wafatnya ini luar biasa, penuh dengan karomah. Itu pemimpin para wali, pemimpin para nabi dan rasul itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi setiap itu ada pemimpinnya. Pemimpin para malaikat itu malaikat Jibril kayak gitu, dan malaikat Jibril memimpin daripada malaikat kayak gitu. Terus ada yang namanya malaikat hafadho. Malaikat hafadho itu malaikat yang menjaga. Jadi ketika kita lahir, kita akan didampingi oleh malaikat.